Baik, sesuai dengan topik kita kali ini ya Bu, 3M dalam keluarga. Kita sudah melaksanakan protokol 3M, namun dari Satgas sendiri nih Bu Dani, kita kan sudah 7 bulan nih bertarung dengan COVID-19. Dari Satgas COVID-19 sendiri, sejauh mana sih Bu, sejauh ini sudah bisa mengubah perilaku masyarakat untuk selalu melakukan 3M ini? Khususnya kami yang bertugas di perubahan perilaku ya, yang mana dibagi menjadi sub bidang sosialisasi, edukasi maupun mitigasi, sudah memberikan semacam himbauan kepada keluarga-keluarga di Indonesia. Misalnya kami sendiri dari sub bidang sosialisasi, kami memiliki banyak sekali petugas lapangan yang berstatus PNS sekitar 14.000, kemudian ada yang non PNS ada 10.000, kemudian juga ada kader-kader yang menyebar di seluruh Indonesia ada 1,2 juta. Jadi kami secara multi level, mulai dari pusat ke provinsi, ke kabupaten, ke teman-teman petugas lapangan sampai ke kader, kita menghimbau agar teman-teman semuanya mengajak keluarga untuk menerapkan disiplin 3M ini untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi kegiatan yang dilakukan tentunya dalam bentuk nasihat, memberikan nasihat apa manfaat 3M, kemudian juga kalau diperlukan misalnya memberikan dorongan untuk terus menggunakan masker, kemudian sering mencuci tangan, kemudian jangan lupa juga menjaga jarak ya. Namun kemudian ada pendekatan baru, sebetulnya 3M ini urutannya mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan kemudian mencuci tangan menggunakan sabun. Sasaran kami terutama tentunya adalah keluarga ya, karena kader-kader kami ini secara rutin memang melakukan kunjungan dari rumah ke keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Jadi dengan 3M inilah kita bisa menjaga keluarga tersayang kita. Betul, ya, betul ya. Baik, ngomong-ngomong keluarga, saya ke Pak Hasto terlebih dahulu nih Pak. Pak Hasto, ini kan keluarga merupakan institusi sosial terkecil, namun merupakan pilar dan juga fondasi dari negara kita ini. Seharusnya bagaimana sih Pak keluarga ini berperan supaya dalam keluarga terkecil ini pun bisa mengubah perilaku sesuai dengan protokol kesehatan 3M tadi? Ya, baik. Saya kira akhirnya keluarga menjadi ya peran sentral ya dari pencegahan COVID ini. Kenapa begitu? Sebelum keluarga itu menjadi klaster, memang kita bisa tracing untuk meradikalisasi klaster ini, seakar-akarnya kita habiskan melalui satu kelompok-kelompok tertentu, misalkan entah itu di kantor atau mungkin di klaster-klaster pasar atau apa dan sebagainya. Tapi hari ini yang perlu kita sadari bersama bahwa hari ini klaster satu dengan klaster lain itu sudah ketemu, dan ketemunya itu di mana? Ketemunya di keluarga. Oleh karena itu klaster keluarga ini tidak bisa dihindari. Nah, sehingga ketika kita ingin melakukan suatu pendekatan pencegahan di tingkat hulu, maka sebetulnya keluarga lah yang menjadi sentralnya itu. Inilah pentingnya keluarga. Karena apa? Karena bagaimanapun juga tempat berkumpulnya mereka yang ada kelompok-kelompok kemana saja dia beraktivitas adalah keluarga. Ya, inilah yang tidak bisa kita hindari, mau tidak mau, suka tidak suka, keluarga memang menjadi klaster. Ya, klaster terakhir setelah klaster-klaster yang lainnya sudah dilewati, kemudian terakhir itu di klaster keluarga ini. Dan klaster keluarga inilah yang strategis juga untuk dilakukan suatu treatment, suatu intervensi di situ. Nah, ini kalau menurut saya. Dan ketika keluarga ini kita kuatkan, anak-anak yang ada dalam keluarga itu bisa menjaga orang tuanya atau neneknya yang dia itu adalah punya komorbid atau risiko tinggi, maka insya Allah sukseslah kita mencegah morbiditas dan mortalitas untuk orang-orang komorbid, karena memang mortalitasnya mayoritas dari orang-orang yang memiliki komorbid. Saya kira itu Mbak Egit sebagai pembuka. Terima kasih. Baik Pak Hasto, jadi walaupun keluarga ini anggota terkecil dalam masyarakat, sebenarnya perannya bisa begitu besar ya Pak Hasto dan Bu Dani. Betul, ya? Betul sekali. Kunci lah, menjadi peran kunci. Begitu. Baik.
Karena semua ketemunya akhirnya di keluarga gitu ya. Iya. Dari anggota keluarga yang tugasnya memang harus keluar rumah karena mencari nafkah, pulangnya ke keluarga. Kemudian keluarga juga tempat di mana di sana ada orang yang tua, orang tua ya, kemudian ada anak-anak dan seterusnya. Ini mungkin yang mana tadi Pak Asto sampaikan, masing-masing punya derajat risiko yang berbeda, di mana yang mungkin yang usianya lebih tua karena adanya komorbid, maka resikonya untuk menjadi positif, katakanlah demikian, tertular itu jauh lebih besar. Oleh karena itu memang masing-masing harus mengambil peran ya, mengambil peran agar menjaga diri lah dengan diri. Mau tidak mau di dalam keluarga itu pun diterapkan 3M gitu ya. Mau tidak mau misalnya juga kalau apalagi rumahnya itu kecil gitu ya. Nah ini yang harus kita waspadai. Makanya kenapa mungkin di daerah perkotaan angkanya tinggi, karena memang tempat tinggal keluarganya juga kecil gitu, sehingga jarak antara satu orang dengan orang lain sulit untuk dihindari, untuk dijaga sedemikian rupa.